Di saat kita terpendam di kubur, yang kita butuhkan di antaranya waladun salihun alladhi yad'aulah. Anak yang solih yang berdoa ke kita, bukan anak yang banyak berdoa. Kalau banyak solih alhamdulillah, tapi kalau banyak tidak ada yang solih tidak ada apa-apanya. Waladun salihun alladhi yad'aulah. Itu yang kita butuhkan itu. Doa mereka munajat langsung diijabah. Maka kita pun di kubur itu merasa bahagia. Anak mengenang kita. Anak yang soleh doanya diijabah. Makanya sering saya katakan, doa upah-upah orang Tapanuli bukan tidak baik, tapi perlu direvisi atau ditambah. Kenapa saya katakan demikian? Karena doa upah-upah itu tidak tersebut kata solih. Dan kita tidak heran, karena pada saat doa upah-upah itu dicetuskan, Tapanuli itu masih animisme, belum lagi Islam. Makanya tradisi ini bukan tradisi mulai dari ada Islam, tidak. Mulai ada Tapanuli sudah ada itu tradisi. Jadi jangan heran kalau doanya itu kok tidak disebutnya solih. Sebab pada saat itu doa ini dicetuskan masyarakat Tapanuli masih aliran animisme. Makanya kita sekarang sudah menjadi orang-orang beriman, kita usahakan revisi doa itu, tambah bila perlu. Dalam doa Tapanuli, apa katanya dalam doa upah-upah? Selesailah acara pernikahan, tuntas semuanya, udah dikasih makan ini pengantin. Berdoalah tokoh adatnya. Lak-lak amang diginjang pintu, sikuru amang digolom-golom, maranak mau amang 10 pitu, asamar baru mau amang 10 onom. Horas. Apa maksudnya? Tujuan dari doa itu, mudah-mudahan kamu nanti nak punya anak laki-laki 17, anak perempuan 16, jumlahnya tak tanggung-tanggung 33. Kalau solih 33 ini, solih dan solihah, bahagialah ayah maknya di kubur sana. Bahagia. Hari-hari ditemani oleh doa, sehingga kebahagiaan dia dapati dalam kuburnya. Tapi kalau 33-nya, satu pun tidak ada yang solih, tidak berpengaruh apa-apa ini yang 33. Seandainya ada orang anaknya hanya satu, tapi yang satu itu solih, maka dia lebih bahagia di alam kubur sana daripada anak 33 tidak ada yang soleh. Untuk itulah kita menciptakan anak yang soleh. Bagaimana caranya? Kalau belum menikah, di saat pernikahan awal mengadulah kepada Allah. Rabbi habli minas solehin. Tuhanku anugerahkanlah aku anak yang soleh. Inilah doa Ibrahim. Ibrahim membaca doa ini bukan sehari 2 hari, berpuluh tahun inilah diajukan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Terbukti sampai sudah menopause Siti Sarah tidak dapat anak yang soleh. Jangankan yang soleh, yang mada pun tak dapat. Bayangkan. Apakah Ibrahim frustasi? Tidak. Ibrahim tetap bersabar karena dia tahu Allah lebih tahu terhadap dirinya dari dia sendiri terhadap dirinya. Makanya dia tetap tawakal kepada Allah. Tiba-tiba begitulah kehendak Allah, disuruh Sarahlah Ibrahim menikah. Bak kata orang pucuk dicinta ulang pun tiba. Ibrahim pun dah lama dia pikir-pikir itu, bagaimana dia akan menikah lagi biar mana tahu dari itulah datang zuriat. Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Pernikahan inilah yang membuat kegembiraan buat Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah. Dengan pernikahan bersama Siti Hajar ini, Allah gembirakan hati Ibrahim dengan melahirkan anak yang penuh rasa kasih sayang, yang penuh dengan kelembutan. Inilah Ismail. Diantar pula sampai ke negeri Makkah. Diuji Ibrahim, dipisahkan dengan orang yang dia cintai, anak yang dia sayangi. Tapi Ibrahim tetap sabar. Akhir-akhirnya Allah anugerahkan pula lah harapan beliau dari rahim Siti Sarah yang sudah menopause itu seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Terkabul kan? Makanya jangan frustasi.
Seketika di awal pernikahan kita mengadu, Rabbi habli minas sholihin, Tuhanku anugerahkan aku anak yang soleh. Udah 5 tahun pernikahan tidak nongol, jangan menangis, sabar aja lah, sabar, tenang-tenang aja. Mudah-mudahan Allah berikan solusi nanti biar kita mendapatkan anak yang soleh. Kalau sudah dikasih Allah anak-anak itu kepada kita, apa doa kita? Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini anak yang soleh. Seorang nenek, seorang atu, ya Allah, jadikanlah cucu-cucuku ini ya Allah anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah soleh dan soleha anak cucu kita, tidak usah gentar menghadapi kubur itu lagi. Di sana kita ditemani oleh doa-doa anak-anak yang soleh. Subhanallah. Lalu ada di antara kita yang nasibnya pantas bersedih sampai usia lanjut tak dapat anak. Bagaimana? Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena bukan hanya anak kandung yang doanya diijabah, selagi itu orang soleh doanya diijabah. Makanya setiap Jumat tersebut doa dari mimbar. Khatib berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Yang dia doakan bukan ayah mamanya, siapa? Muslimin muslimat seantero dunia, hidup matinya didoakan. Karena disitulah persahabatan yang terjalin antara satu sama lain orang yang beriman. Jadi makanya biar doa kita dapati di alam barzah sana. Udah terpendam kita, anak tak punya, berteman dengan orang yang soleh. Satu jalan bagi kita mendapatkan satu doa, biar kita mendapatkan keampunan dari Allah dari doa-doa mereka. Lalu bagaimana? Kok bisa doa orang dijabah untuk kita? Coba perhatikan hadis tersebut. Waladun solehun, anak yang soleh. Waladun itu isim nakirah. Maknanya umum, siapapun orang yang soleh, tidak harus anak kandung. Kalau harus anak kandung berdoa baru dijabah, itu tidak isim nakirah, harus dipakai isim ma'rifat. Al-waladuhu, itu baru anaknya, tak ada tawar lagi, tak boleh orang lain, harus anak kandung. Tapi Rasulullah rupanya bijak. Tahunya Rasulullah tidak semua kita ini dianugerahi Allah anak, makanya dipakai Rasulullah dengan kalimat nakirah, waladun solehun alladhi yad'una, anak yang soleh. Mau anak kandung tak anak kandung, yang penting orang itu soleh, sayang dengan kita, beliau menengadah agar kita diampuni, dapat kita nilai dari doanya. Makanya sebelum kematian terjadi, bagi orang yang punya anak, didik anak menjadi anak yang soleh, doakan menjadi anak yang soleh. Bagi yang bakalan punya anak, berdoalah biar diberikan anak yang soleh. Yang tak punya anak, doakan dan jalin hubungan dengan masyarakat yang soleh-soleh, biar nanti kita mendapatkan nilai doa.